Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang mohon penjelasan sedikit masalah bagian orang-orang yang tablik, yang selalu meninggalkan anak dan istri, sementara memang niatnya adalah beribadah, bahkan untuk mengamalkan masjid. Nah, sementara anak dan istrinya sitting perjalanan ini, ya kadang-kadang ya ini kan perlu nih, makin lebih. Pertanyaan dari Ustaz tadi yang pertama adalah ya bagaimana dengan satu kelompok, ya kelompok, maaf ya terpesan sekedar disebut saja ya jemaah tabligh siapa saja sebenarnya ya, apapun nama kelompok itu, ini memang realita umbi kira-kira ya, yang tidak menyebut nama kelompok A misalnya atau golongan A, dia sangat mementingkan yang namanya ibadah. Keluar, khuruj istilahnya adalah khuruj. Dalam kelompok itu namanya khuruj, mencari satu ketenangan. Memang kalau dalam kajian sufi ada namanya uzlah, ya, menghindar jauh dari manusia-manusia agar kita lebih tenang, lebih khusyuk. Khalid minan nas, ya, kita jauh dari manusia, sunyi dari manusia agar lebih tenang. Nah sekarang permasalahannya, dia pergi berdakwah, ya, dia pergi ngamaran, bahasa dengan kata lain ngamaran kan, ya. Ngamarin, ya lalu berdakwah bahasa da'i. Tapi senina le balik nangis. Lamun senina le balik terjamin anak juga seperti itu, dua kali yang terjadi. Dia pergi baik, karena menuntut kedekatan dengan Allah. Tapi yang kedua ada kewajiban. Nah, sekarang mana lebih baik? Nah, kalau istrinya setuju, anak-anaknya juga tidak ada masalah, silakan. Sebaliknya, kalau istrinya akan nangis, ya doang lalu peta utang, beras di darah, separuh beras syarah jauhnya. Nah, kalau mendengarnya modelnya lebih besar mudarat daripada pahala yang kita lihat. Baik apa tidak? Tidak baik. Perginya baik, tapi akibat yang tidak baik. Tadi sudah dia katakan, ada orang berwirid berzikir di masjid. Ya, dia katakan sederhana tadi. Orang berwirid berzikir di masjid, tafakur tasbihnya luar biasa, dinuliskan masjid. Lagu seninana, ya kan? No, tepongkak di nara kan ada. Nah, tepongkak di nara, ngetalu berutang wah dia tersemang, bebeak nangis doang. Ya, itu zahir. Zohir, ini sudah salah. Nah, ketika ditanya baik apa enggak, sisi lain sangat tidak baik. Nah, sebaiknya tinggal di rumah, istri terjamin. Itu zahir doang. Diman batin kan? 2 bulan semamak dah lalu. Saya guret-guret sida, denara. Nah ini bahaya ini, berbahaya itu karena perempuan juga butuh tenang zahir, tenang batin. Gitu. Di mana mai kandona, mano kirim sudah kepe. Kan ia cerita lain, semua mandi boleh. Cek kirimnya terus, kepe gue lagu cok di nara ini. Nah kan ini susah ini sini. Nah, jawaban dari pertanyaan saya tadi sangat tidak baik. Orang berniat baik pergi berdakwah, tapi anak dan istri terlantar tidak terjamin, maka itu dianggap tidak baik. Lebih baik tinggal di rumah, yang penting bersama suami dan istri. Ada, tidak ada kan bisa kita rutin. Lalu lalu biasanya lebih. Lalu berdakwah sini, iya berdakwah baik, tapi mendakwakan istri dan anak lebih wajib. Alasannya apa? Urusan
urusan dengan Allah pribadi. Tapi urusan dengan anak dan istri termasuk urusan dengan Allah dan manusia kita. Nah, oleh karena itu lebih baik dia berada di rumah, cukup mencari di dekat-dekat saja, atau sholat di masjid saja. Kenapa harus ke masjid orang? Kenapa sekedar mengajak orang ke masjid-masjid yang jauh? Untuk apa? Nah, kenapa? Karena kewajiban kita lebih dulu. Hablum minanas ini harus penting, karena anak dan istri amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik tidak pergi daripada pergi. Kalau suami istri tidak terjamin, anak tidak terjamin, zahirnya. Kalau batin, nah ini berat. Kira-kira semama dah lalu, tidak minggu batas angan ada jelu, aku ada meta jelu. Ya, kalau di dalam kitab itu disebut paling sabar pertama orang paling 4 hari. Mun 4 hari wah ngengat ya dengan ida beta bapak. 4 jelu ini, 4 jelu doang. Iya. Naik lagi menjadi 4 bulan. Nah, si bau aduan seperti jadwal seperti 4 bulan. Beta papunah kadenah. Mesti dicari. Itu. Mesti cari gitu. Ya. Nah, makanya dilarang kita terlalu lama musafir. Orang pergi haji paling tinggi 40 hari. Indoh jamaah haji murah selesai haji beli duit doang. Kan beli duit anak-anak karena si bini tahu. Itu jamaah haji itu. Nah, apalagi bagaimana orang pergi berbulan-bulan, terus zahir tidak terjamin, batin tidak terjamin. Nah, jadinya jawabannya sangat tidak baik ketika keluarga tidak terjamin hidup zahir dan batinnya. Yang ini seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tahu yang dihormati jamaah sekalian yang berbahagia. Langsung saja ke pertanyaan. Tadi hadis mengatakan wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini coba kaitkan dengan keadaan fenomena alam pandemi saat ini sampai sekarang tidak ada sekolah, tidak tutup semua. Nah, ini musibah. Apakah jenis musibah ini kira-kira karena ulah perbuatan kita bagi kasabat aidihim nas. Nah, apakah ini bagian dari karena ulah kita manusia, karena ya dosa kita lah, makanya diturunkan musibah yang mengglobal pandemi. Terus musibah ini memang sangat berdampak. Apakah musibah ini memang seperti itu, ataukah musibah ini bagi izinillah, atau karena izin Allah saja, tidak merupakan azab atau kebalasan perbuatan kita yang zalim mungkin di dunia ini. Atau kalau kita banding umpamanya, kita di Lombok Timur, di sini di agak santai lah. Apakah kira-kira dosa kita tidak seperti orang beratnya seperti di sana? Itu kira-kira. Nah ini pertanyaan pertama. Kedua mungkin ya sholat kita bicarakan. Kita dahulu dengan takbir. Ini apa takbir? Ya, mulai dari azan berapa kalimat takbir itu? Tanya ada apa dengan takbir? AADT ada apa dengan takbir? Ya, apa takbir? Menyatakan satu yang heroik pun dengan takbir. Apa dilahkan? Apa yang terkandung di balik takbir ini? Sehingga sholat pun diawali dengan takbir. Selanjutnya yang terakhir,
diakhiri dengan salam. Salam, assalamualaikum. Salam itu siapa yang menjawabnya? Siapa yang kita salami? Nah mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang azab. Iya, musibah intinya kan. Ketika musibah terjadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia sebagai azab. Kalau ini dikatakan musibah ini, ya kalau kita sepakat ini corona sebagai musibah, ada berapa kemungkinan terjadi? Dia bisa musibah sebagai azab bagi pelaku mafsadat. Arti mafsadat orang-orang yang ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, inilah dia sebagai azab. Bagi orang yang baik itu sebagai tambihan, sebagai satu peringatan. Nah, bagi orang yang baik dan dia tidak berlaku maksiat itu sebagai peringatan begitu. Peringatan. Jadi bagi pelaku maksiat, kalau azab itu turun dan dia kena azab. Kalau dia orang yang tidak pelaku atau dia orang baik, lah kita bilang dia sebagai tambihan. Itu satu peringatan atau takbir. Ini kalau dihidup sebagai azab bisa saja. Atau sekarang musibah ini memang dibuat oleh manusia atau memang yang ditanya tadi memang keinginan Allah. Semua macam musibah yang terjadi, apapun yang terjadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata ini jawabannya. Semua bentuk musibah yang terjadi, apa terjadi di alam semuanya. Nah ini sekarang terjadi di alam kan? Corona ini di alam, di mana-mana terjadi ini. Oh berarti musibah secara umum. Illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Oh sudah dirancang oleh Allah. Untuk apa? Tambihan lahu, untuk sebagai peringatan. Nah peringatan bagi kita semua sekarang. Siapa yang takut pada Allah? Siapa yang takut pada corona? Siapa? Tapi yang membuat kita sekarang ini kacau, ya kacau kita katakan arah sini, arah sini. Pada ini ayat ini selalu dipakai orang. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang paling getol ayat dipakai sekarang pemerintah wa ulil amri. Siapa tidak taat sama pemerintah tembak? Waduh. Apa tidak salah pemakaian ayat? Ya kan begitu pertanyaan kita sekarang. Ayo tembak yang ada di tetangga ini. Juga pakai masker. Nah, lari lagi kepada beda wilayah per wilayah. Kita bukan tidak taat. Kita bukan tidak taat. Cuma ada satu kajian yang berat. Penyakit jangan dicari. Ya. Kita ini kelihatan mencari penyakit. Kita yakin penyakit ini ada, makanya jaga kesehatan. Kan begitu. Maksudnya dia lengah itu mencari penyakit namanya kalau kita lengah. Makanya selalu pemerintah mengarahkan jaga kesehatan. Tuh, beli makan sayur. Batuk tetangga beli batuk. Ini bahaya. Ada kecok kemaku. Apa itu bagian daripada ya bukan ada seperti itu. Bahaya kalau kita periksa ini. Ini untuk memeriksa oleh tetangga ini lah kasus seperti ini. Itu maksudnya tadi penyakit jangan dicari. Jalankan saja sudah. Sekarang maaf, puskesmas agak sepi. Dengan sakit dua ya balik. Enggak lalu dia milih hendak balik korban. Masya Allah. Tiap le gubuk le balik makanya. Setiap balik, baru temen si lu yang sakit. Setiap balik. Lalu jok puskesmas, mempotrek nomen, nah, kamu mesti potrek. Nah sekarang pertanyaan tadi, apakah ini sebuah azab? Bisa sebagai azab, bisa sebagai peringatan. Tentang apa itu rencana Allah? Kalau itu memang jelas rencana Allah.
Kan ayat tadi mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabrah. Nah, kemudian kaitan dengan zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu kaitan dengan al-ma'asi. Muncullah yang namanya musibah. Ya karena ulah-ulah tangan kita manusia ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, manusia yang mana punya ulah? Apa masyarakat bawah? Apa tataran menengah? Maaf, jadi tersebut sejauh lalu. Iya kan? Ini lucu soalnya. Berat. Satu contoh, kita lihat realita. Para dewan berdebat. Kita vaksin. Dewan masih berdebat sampai saat ini. Tapi pelaksanaan di bawah sudah divaksin. Ya, tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan sehat. Urusan dengan atas itu. Nah, ini kan ada kaitan dengan ayat. Kesalahan ini di mana? Ya mungkin paling bagus, paling bijaksana, tidak ada yang salah. Tidak ada pemerintah mau lihat masyarakatnya sakit. Silakan kita laksanakan. Pemerintah harus paham, kita juga harus paham. Saling menghormati. Ya kan? Kalau kita mau dengarnya kan sini nanti. Iya. Mendiam dia, kan dia ngadu masker, dia tiang ceramah, dia ngadu masker kan selesai. Peluru terkenal ke balasan dan itu. Nah, itulah kira-kira. Nah, tapi silakan. Nah, intinya adalah pertanyaan tadi, apakah ini sebuah azab? Bisa sebagai satu azab, bisa juga sebagai peringatan bagi kita. Kita ini siapa? Bisa pemerintah. Iya. Kenapa Lombok ini? Kan Lombok ini sekarang kok kurang kena. Apa kita tidak berdosa ini? Nah, ditanya tadi. Ya, mudah-mudahan. Ingat nggak lo? Karena kita tidak diperiksa. Iya, karena kita nggak diperiksa. Makanya ada satu obrolan. Kalau corona ingin selesai, ada beberapa kemungkinan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah jangan diperiksa, jangan diberitakan, jangan ada timnya, dan jangan danakan dia. Selesai corona enggak. Mungkin narak dana saya ingin periksa itu. Mungkin narak tim dia dan dia belum enggak dia. Dia ini umumnya itu selesai. Aman. Tapi kan tidak bisa begitu. Ini obrolan karena kita berada di bawah aturan pemerintah. Ya kita taat sudah pada pemerintah, itulah yang terbaik. Nah jadinya apa yang terjadi ini sudah diatur oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita hisab semua, mudah-mudahan penyakit ini pergi dari kita. Oke. Terus yang kedua. Terus ketika sekarang ini dianggap sebagai musibah, ikhtiar memang banyak diimbau, tetapi tidak pernah. Ya saya ingat sebagai camat pernah satu surat pun yang tidak pernah saya terima anjuran baik dari Departemen Agama maupun Bupati untuk berikhtiar seperti bagaimana kita nazilah tidak ada. Begitu. Yang lebih tepat tutup masjid. Iya, oke. Lebih tepat begitu. Iya. Atau liburkan anak sekolah, jangan berkumpul. Nah ini menjadi, karena saya berhenti jadi camat. Iya. Iya. Memang seperti itu pandangnya. Apakah memang tidak butuh seperti anjuran ya buruk nazilah tidak ada anjuran. Iya. Baik dari depan maupun dari. Iya. Kenapa tidak dilakukan buruk nazilah? Karena kebanyakan ahlul ilmi, ulama mengatakan ini bukan satu musibah yang buruk. Kenapa? Maaf, tidak bisa disebut ini. Ya, karena ini ada online kayaknya, gitu. Iya. Sehingga tidak ada muncul itu, gitu. Tidak ada muncul, gitu. Nah oleh karena itu mari, yang penting kita taat kepada pemerintah dan jangan merugikan masyarakat. Sila kita kerjakan, jaga kesehatan, atur diri, jarak seperti ini sudah alhamdulillah bagus, gitu kan? Kecuali di rumah, dia tidak berjarak lalu lebih balik dia tahu jarak lalu.
Nah, jadi ya itulah pertanyaan dari banyak lokasi. Kenapa kita tidak ubud nazir? Iya. Kenapa? Karena ada titik-titik yang memang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dipahami itu. Karena akan menjurus kepada hal-hal yang kurang baik bagi kita. Oke, kemudian yang kedua tadi. Nah, ada apa dengan takbir? Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ketika kita ini harus takbir, ini harus, bahkan sampai dalam sholat itu harus takbir. Masya Allah. Takbir itu kalimat yang akhaffu bil lisan seqalun bil mizan. Di antara subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takbir punya nilai tinggi sampai masuk dalam sholat. Ada apa? Akhaffu bil lisan seqalun bil mizan. Karena dia menghilangkan semua yang dapat melakukan kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling besar? Hanya Allah. Tidak ada lain. Ketika kita mengatakan takbir, berarti kita manusia. Tidak ada derajat. Hanya Allah yang bisa. Nah, sehingga takbir sampai masuk di dalam sholat menjadi satu rukun. Ada apa dengan takbir? Takbir adalah meniadakan sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kitab dikatakan as-salatu muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit tasrih. Lanjut yang ketiga. Siapa yang menjawab salam? Nah, salam di dalam sholat bukan salam untuk dijawab. Ingat itu. Ini secara syariat ini ya. Secara syariat, secara fikih, salam yang ada di sholat bukan salam yang harus dijawab. Itu yang ini. Namun ada ahli-ahli sufi memberi satu keterangan. Oh, ada malaikat di sebelahnya. Kita salam sama malaikat. Tapi secara syariat, secara fikih itu bukan salam yang harus dijawab. Tidak. Itu salam sebagai rukun di dalam sholat, bukan salam yang harus dijawab. Cuman ada kajian-kajian dalam konteks sufi, oh ada malaikat di sampingnya. Ada juga yang mengatakan begini, tapi ini kayaknya lemah, mungkin kode-kode orang kata terjawab ya. Misalnya ada dengan kirim salam, Assalamualaikum, ulah ada guna. Nah itu sebenarnya itulah ya. Jadi yang jelas dalam fikih itu salam bukan untuk dijawab, karena itu salam rukun di dalam sholat. Karena muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit tasrih. Nah itu tiga jawaban.